adalah menggunakan gadget secara intensional. Oke. Jadi menggunakan HP secara bertujuan dan terjadwal. Perasaan konten itu penting sih, gitu. Sehingga kita juga ketika ngeliat media sosial orang, ngeliat orang senang-senang, aku konten kok dengan hidupku sekarang. Jadi habitnya bersyukur. Begitu mau mengeluh, apa yang bisa aku syukuri? Apa yang bisa aku syukuri? Sehingga otak kita akan bikin jalur yang baru, yang membuat kita nantinya lebih banyak, lebih mudah untuk bersyukur. Gitu. Aku FOMO-nya udah parah nih, gitu. Dan udah nyoba berbagai macam cara, susah. Jangan takut cari konselor. Oke, kita ketemu lagi di sesi yang kedua dengan pembahasan yang sama, dengan narasumber yang sama, masih di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, tadi buat mungkin yang kalian ketinggalan ya, yang mungkin baru denger, jadi kita itu tadi ngebahas tentang FOMO ya Kak ya. Panjang dan lebar nih, nggak mungkin kita jelasin ulang dong, ini udah ganti sesi. Tapi kalian bisa banget dengerin recordnya atau rekamannya itu di YouTube kita yang akan aku tayangkan besok hari Selasa jam 6 sore seperti biasa. Dan tentu saja yang sesi yang kedua akan direcord juga, sudah direcord maksudnya. Dan akan diedit dan diupload dan ditayangkan di Selasa minggu depan jam 6 sore juga di jam yang sama. Dan seperti biasa sesi kedua itu biasanya kalau lihat segitiga itu kayak lebih mengerucut ya. Biasanya sesi kedua itu topiknya lebih mengerucut nih. Karena memang pembahasannya ini bukan pembahasan yang flat ya Kak, berlanjut terus gitu ya. Dan sekarang kita ke pertanyaan berikutnya di sesi yang kedua ya Kak. Kita udah ngomongin FOMO itu apa, terus gimana dia bisa mempengaruhi orang, terus penyebabnya dan segala macam, gimana pengaruh handphone. Nah, dampaknya sekarang nih Kak. Kira-kira dampaknya dari FOMO ini apa nih? Coba deh ya, kita sambil merenungkan diri kita deh ya. Ketika kita buka HP, buka sosial media, ngelihat statusnya temen ya kan, ngelihat story-nya teman, perasaan apa sih yang muncul? Oh, bertanya-tanya kadang. Kenapa dia sedang di sini? Dengan kepo, siapa dia? Iya. Nah, kepo akhirnya. itu padahal kamu FOMO nggak? Berasa FOMO nggak sih? Enggak juga sih. Kalau misalkan tergantung ini Kak, tergantung yang dilihat sih. Kalau misalkan soal jalan-jalan karena aku seneng main ya. Oke, jadi tergantung topiknya apa dulu gitu ya. Apa yang diposting, postingan apa yang kita lihat ya. Nah, oke. Nah, tapi kalau orang yang udah FOMO parah nih ya. Dampak yang bisa keluar tuh iri hati pastinya. Oke. Iri hati, stres, bahkan bisa sampai nggak bisa tidur. Bisa sampai preoccupied. Jadi dia ngerjain apapun pikirnya ke situ terus gitu. Jadi dia bisa mengganggu performa kerja pastinya. Betul. Performa kerja bisa keganggu, performa akademis juga bisa keganggu. Karena ya udah nggak fokus dengan yang harus dia kerjakan. Tapi begitu kerjain, lihat HP bentar, udah langsung udah kebawa deh melihat yang lain-lain, segala macam postingan-postingan gitu kan. Dan akhirnya memang kita jadi tidak bisa mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan dengan baik. Betul. Bahkan nggak usah yang kantor deh, yang ibu rumah tangga pun, yang di rumah pun gitu ya. Ngerjain sesuatu terus ngeliat HP bentar, udah terdistract kemana-mana ngeliat hidupnya orang dan lain sebagainya, akhirnya juga nggak bisa konsen ngurusin rumah tangga. Kerjaan rumah tangga juga bisa nggak berjalan dengan baik. Dia nggak bisa melakukan perannya sebagai ayah, sebagai ibu dengan baik. Udah keasikan di HP, anaknya manggil-manggil dicuekin, ya kan? Sesimpel itu gitu. Kita bisa apa namanya, peran sosial kita jadi tidak dilakukan dengan maksimal. Itu juga pengaruh juga. Bahkan bisa sampai depresi. Nah, ada temanku, dia punya anak memang mengalami depresi dan hidupnya terus-menerus di HP gitu kan. Dan waktu dicerita aku bilang HP dikurangin dari dia. Umur berapa itu Kak? Udah gede sih, udah menikah lah ya. Oh, oke. Tapi ya orang kalau udah depresi ngeliat gitu ya makin susah lagi gitu kan. Iya. Jangan maksudnya lebih baik dia dikasih kegiatan yang lebih hands on, yang lebih manual, yang nggak digital gitu. Apalagi kalau udah ngeliat hidup orang, aduh kok dia gini kan makin down gitu loh. Makin secara nggak langsung kan. Betul. Dan kalau udah perasaan udah negatif itu juga ngaruhnya kan ke fisik juga bisa. Bisa banget. Gitu, bisa jadi sakit-sakitan, ya kan, jadi pusing, jadi macam-macam lah gitu. Jadi ada dampaknya. Gitu. Dan kadang aku pun kalau misalnya lagi ngeliat HP terus ngeliatin teman, perasaan udah mulai nggak enak, udah tutup gitu. Sebelum lebih nggak enak lagi gitu kan, langsung cepat sadar diri. Oke, ini aku keganggu nih ngeliat kayak gini, aku membuat diriku sendiri tidak tenang, udah di stopin gitu. Gitu sih kira-kira kurang lebih garis besar dampak. Dan ada juga satu dampak overschedule. Kayak gimana? Dia menjadwalkan
jadwalin itu padat banget. Ini nggak harus yang dari sosial media ya. Tapi orang kalau udah FOMO, dia kan nggak mau ketinggalan apapun kan. Mau eksis, dulu bahasanya eksis, ya kan? Oh iya, butuh sempat eksis, tuh, ya kan? Sempat ada istilah itu. Betul, eksis di mana aja. Jadi ada gathering ini semua diikutin. Ada reuni ini itu semua diikutin. Ada kumpul-kumpul semua harus diikutin gitu. Kalau nggak diikutin dia ngerasa nggak eksis gitu. Dulu kan bahasanya gitu. Ada yang ketinggalan, ada yang I miss the fun gitu kan. Akhirnya jadwal dia ya jadi full banget. Jadi nggak bisa memprioritaskan mana yang betul-betul penting untuk dihadiri, mana yang ini nggak perlu gitu. Aku harus melakukan suatu hal yang lain. Nah bisa dampaknya ke situ juga sih. Gitu. Dan bukan kebanyakan ya. Semua dampak dari FOMO ini yang pasti negatif lah ya Kak. Nah kira-kira apa nih Kak? Ciri-ciri orang yang lagi kena FOMO atau mungkin kita lagi FOMO nggak ya? Mau menguji diri. Iya, menguji diri. Gimana tuh Kak? Aku tuh kemarin sempat cari-cari, ternyata ada tesnya loh di internet. Oh ada tesnya? Ada tesnya 3 menit tesnya, tapi bahasa Inggris sih. Ya itu pertanyaan gitu? Pertanyaan, jadi kita tinggal klik yes no gitu aja. Cuman 3 menit dia ada berapa ya, 10 pertanyaan kalau nggak salah. Terus dia ada indikatornya kamu kecenderunganmu gimana, levelnya seberapa gitu. Cuman aku sempat mencatat beberapa pertanyaannya, aku bacain ya. Boleh Kak. Nah jadi meskipun saya sedang berada di luar kota, saya terus-menerus memantau aktivitas teman-teman saya. Jadi memantau terus, monitor terus. Kemudian saya cemas ketika tidak tahu apa yang sedang dilakukan teman-teman saya. Si ini lagi ngapain ya? Si ini lagi ngapain ya? Gitu. Ketika saya sedang bersenang-senang, penting bagi saya untuk membagikan detailnya secara online. Kemudian saya merasa harus memiliki sesuatu atau pergi ke suatu tempat juga ketika melihat teman-teman saya menggembar-gemborkan suatu hal, aktivitas atau tempat hiburannya. Itu kan sekarang ya kayak di Batu aja kan, kafe itu banyak banget yang bermunculan, Instagramable gitu kan. Dan orang foto di tempat, di kafe tertentu, di tag si kafe itu gitu kan, di-mention ya, mention kafe itu. Terus ini ada kafe baru nih, harus dikunjungin gitu kan, kayak itu juga termasuk FOMO gitu, nggak mau ketinggalan tempat-tempat yang lagi hype gitu. Pengen tahu semua tempat itu. Nah, apakah kamu merasa seperti itu? Itu juga salah satu ciri. Kemudian saya merasa cemas ketika tidak mengikuti perkembangan terkini di situs jejaring sosial saya, gitu. Kemudian saya terus-menerus online agar tidak ketinggalan apapun. Khawatir bahwa orang lain punya pengalaman yang lebih menyenangkan daripada saya. So what? Gitu. Nggak sih? Kemudian penting bagi saya untuk memahami slang internet terbaru. Butuh tahu istilah-istilah apa sih yang lagi populer, yang lagi banyak dipakai gitu. Jadi nggak mau ketinggalan istilah gitu. Kemudian penting bagi saya memahami, slang internet. Saya khawatir ketika mengetahui teman-teman saya bersenang-senang tanpa saya. Kemudian ketika melihat orang lain melakukan sesuatu yang keren di medsos, saya sering berpikir bahwa kehidupan mereka mungkin lebih baik dari saya. Jadi kayak mengasihani diri gitu kan. Ya kayak gitu. Dan salah satunya juga overscheduling itu tadi, yang semua aktivitas mau diikutin. Itu kurang lebih ciri-cirinya dari tes yang aku coba. Ikutin itu untuk ngetes diri sendiri. Berarti ada tesnya, itu bisa dicoba semua orang ya? Bisa. Masuk aja di internet, terus FOMO test gitu. Ada yang 3 menit itu gampang gitu. Kalau mau coba mengenali diri kita ya. Cuman menurut aku sih nggak perlu ikut tesnya, itu juga udah bisa merefleksi diri sendiri lah, mengevaluasi diri sendiri lah gitu. Kita lagi FOMO apa enggak gitu ketika kita lihat status orang terus kita kayak gelisah banget tuh, itu juga udah bisa menjadi salah satu indikator gitu. Bahkan juga mungkin nggak harus yang ini sosial ya, mungkin FOMO bisa jadi juga dengan pengen punya produk terbaru. Ya kan, kalau nggak punya produk itu, sementara komunitasku, teman-temanku ini tipe-tipe orang yang selalu mengikuti misalnya sepeda terbaru, brand HP terbaru misalnya gitu ya, itu mungkin juga bisa termasuk FOMO kali ya. Dan akhirnya kan nanti dia overspend, jadi uangnya habis banyak juga untuk ngejar keterbaruan itu. Yang seharusnya ya nggak perlu amat dia. Betul. Yaitu memilah lagi mana yang memang keinginan, mana yang kebutuhan. Betul. Itu kira-kira ciri-cirinya. Nah ciri-ciri udah nih, terus dampak tadi sudah nih. Nah, gimana nih Kak kita mengatasi? Kayaknya ini part yang paling panjang, paling penting kali ya. Paling penting. Yang pertama sih menurut aku, kalau FOMO ini kan soalnya ngomongnya era digital ya. Betul. Jadi yang paling pertama adalah soal gadget. Gitu. Ada orang-orang yang melakukan puasa gadget, ya kan? Tapi ternyata banyak yang melakukan itu toh nantinya relapse juga, kambuh juga gitu. Jadi ya karena mereka lagi ikut retreat yang nggak boleh pakai gadget selama sekian hari. Ya udah nggak pakai memang. Tapi begitu balik ke kehidupan nyata, balik lagi gitu kan. Jadi ternyata
ada yang bilang bahwa itu tidak menjamin gitu kamu bisa lebih disiplin ber-HP gitu. Ada yang sekarang pernah dengar nggak aplikasi yang apa sih pokoknya meminimalkan HP-mu gitu loh. Screen time kalau di ada istilah screen time. Pernah lihat iklannya gitu. Jadi HP kita tuh aplikasi-aplikasi yang nggak terlalu perlu tuh kayak dimatiin sama dia gitu. Iya, dibatasin. Bisa dibatasin sehingga cuma berapa menit. Jadi pakai HP itu cuma buat yang benar-benar perlu kalau nggak salah. Ada tuh aplikasi kayak gitu. Aku sih belum pernah nyoba. Pernah cuman belum nyoba. Cuman barusan yang aku ikut sebuah training. Iya. Dan buat aku sangat menolong adalah menggunakan gadget secara intensional. Jadi menggunakan HP secara bertujuan dan terjadwal. Kita biasa kalau pakai HP impulsif banget nggak? Iya, apalagi lagi nganggur banget gitu ya. Sangat impulsif kan. Iya, kita tuh pakai HP ambil pokoknya aku nggak tahu mau ngapain, pokoknya HP-an aja. Iya. Waktu kita pakai HP gadget kita dengan impulsif, kita tuh akan nggak bertujuan, namanya nggak ada tujuan, jadi nggak ada yang mau serampangan lah gitu ya. Kita pakai HP serampangan kemana-mana, waktunya juga nggak ada batasnya, ya kan. Tapi ketika kita pakai HP dengan tujuan, aku sekarang mau lihat HP untuk apa, gitu. Misalnya aku mau cek WA kerjaan, ya udah fokus ngeliatin WA untuk kerjaan. HP yang WA lain-lain yang non kerjaan nanti, gitu. Itu satu. Kemudian aku diajarinnya waktu itu di trainingnya itu, jadi pertama secara di planning, bisa pakai jadwalnya sampai aku tuh HP ku di tas, di belakang itu ada jadwal tuh. Jam sekian aku ngeliat HP untuk apa, jam sekian aku pakai HP untuk apa. Nah terus kalau ada online to-do list dijadwalin juga. Jadi online to-do list maksudnya selain ngebales WA ya, misalnya ada sesuatu yang perlu dibelanjain, atau ada aplikasi tertentu yang kita perlu pakai, apalah gitu, yang itu kita catat gitu. Aku nanti online to-do listku ini yang mau aku kerjain. Gitu. Jadi waktu ketika jamnya untuk online to-do list itu dikerjakan. Nah jadi ketika kita sangat bertujuan seperti itu, kita tuh lebih ada target yang mau dicapai. Aku mau HP ini mau ngapain? Dan ketika selesai udah selesai gitu. Itu buat aku sih lebih ngefek gitu, lebih terarah dan aku lebih nggak terdistraksi ketika kerja. Gitu sih. Nah ada lagi yang pakai metode 10 minutes rule. Jadi ada seorang ahli, dia namanya adalah, ini baca gimana ya, Sue Ellson namanya. Sue Ellson. Dia mengembangkan teknik 10 minutes rules. Jadi 10 menit gini. Ya kita sekarang hidup di dunia yang sulit banget ya. Kita tuh mau fokus 1 jam tuh sulit. Apalagi di lingkungan kerja ya kan. Bisa orang tuh datang anytime karena ada HP, jadi orang tuh hubungin kita tuh kayak kapan aja gitu kan. Kita lagi fokus kerja, ditelepon, panggil ini itu dan berbagai macam kebutuhan baik pekerjaan maupun non pekerjaan. Sehingga untuk kita tetapin 1 jam aku mau konsen tuh sulit banget gitu. Dan kadang pun ada panggilan-panggilan yang memang nggak bisa diabaikan gitu ya. Khususnya kalau kerjaan ada yang butuh segera. Jadi dia bisa dicacah, 1 jam itu dicacah gitu per 10 menit. 10 menitnya aku ngapain gitu. 10 menit aku fokus mengerjain apa. Gitu selesai 10. Dan kalau kita udah tahu ada frame waktunya nih 10 menit. Kita kan akan berusaha 10 menit itu betul-betul kita prioritaskan menyelesaikan tujuan yang kita targetkan. Ya kan? Jadi 10 menitnya aku kerjain apa? Begitu 10 menit selesai, baru cek WA misalnya. Kalau memang jenis pekerjaannya mengharuskan untuk kita lebih sering cek WA ya misalnya. Cek WA, ada yang sangat perlu dibales nggak? Khususnya terkait kerjaan. Balas, habis itu tentuin lagi 10 menit berikutnya lagi aku mau ngapain gitu. Cuman kemarin waktu aku baca ini aku tuh malah berpikirnya kebalikan sih. Kebalikannya adalah 10 menit cek WA. Gitu. Atau 10 menit ngeliat gadget 10 menit. Kalau memang aku bisa fokusnya lebih panjang, HP-nya 10 menit gitu. Jadi dalam 10 menit aku ngerjain yang memang perlu di WA. Misalnya balas yang sangat perlu aja. Biasa kalau yang grup tuh aku benar-benar sering kali aku abaikan gitu. Karena kalau di grup kan macam-macam banget obrolannya kan. Apalagi makin banyak grup SMA lah, grup SMA. Banyak banget. Jadi aku biasa hanya fokus ngebales yang di pribadi-pribadi gitu, yang japri-japri gitu. Kecuali kalau misalnya mau ada event ya emang perlu banget komunikasi di grup itu lain lagi gitu. Cuman kalau yang alumni itu biasanya aku cenderung untuk di mute aja deh notifikasinya. Macam-macam random kan isinya gitu. Nah, jadi itu kita ngubah pola kita dalam bergadget. Lebih intentional, nggak impulsif gitu. Karena impulsif itu yang buat kita jadi nggak terkendali dan terus-menerus terdistraksi gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan cara stop membandingkan diri dengan orang lain. Ini sama juga dengan topik yang kita bahas waktu lalu krisis kita udah pernah quarter life crisis. Soal ngebanding itu juga kan ngebandingin hidup dari apa sih?
ngeliat gadget juga kan, Iya, hidup orang betul, lain, betul. update Kayaknya orang emang ada lain. hubungan ya Ada kayak. hubungan gitu. Jadi ya stop bandingin diri kita dengan orang lain. Sekali lagi, apa yang kita lihat tentang hidup orang lain di sosial medianya adalah bagian bulan yang bersinar. Kita nggak lihat sisi gelapnya bulan baliknya, itu, iya, gitu. iya, Kita iya, kan iya. nggak tahu realita kehidupan orang gimana, Iya. sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian merasa puas, feel content, merasa puas dengan hidup. Aku ada satu kenalan, seorang ibu. Jadi waktu kita makan bersama gitu kan, terus dia udah selesai makan. Terus ya biasalah kita kan nawarin mau tambah lagi kan gitu kan, Iya. biasa kan. Nah, ketika ibu ini, "Tante mau tambah lagi?" "No, thank you, I am content," katanya gitu. Oke. Dia bukan "No, thank you, I am full" gitu, bukan. Kok full sih, full bodoh ya. Gimana sih nyebutnya? Full penuh bener, penuh ya, gitu. ya. Maksudnya udah kenyang. Kadang kan orang mau tambah, enggak, aku udah kenyang banget, udah Ya, kenyang ya. banget gitu kan. Beda jawaban dia. Jawabannya thank you, I am content gitu. Terima kasih, aku puas gitu. Nah, aku sempat cari tahu, buat aku menarik gitu dengan jawaban itu. Apa sih arti konten gitu? Ya. Konten sama dengan isi nggak sih? CONTENT. Konten Oke. sama ya? Iya, iya, Nah, iya. jadi aku cari tahu apa sih konten itu secara psikologis gitu. Nah, penjelasannya adalah aku lupa detail kalimat, tapi intinya satu sikap mental yang merasa puas. Oke. Jadi ketika kita makan, kita sudah merasa puas, bukan berarti kita kenyang loh. Belum tentu ya. Belum tentu kita tuh kenyang yang belenak gitu. Enggak gitu. Iya, iya, iya. Kadang kan orang disuruh tambah, enggak belenak, aku udah kenyang. Iya, iya. Itu lain. Iya. Kalau belenak kan kita kayak masih rasa kurang, kita tambah sampai benar-benar makanan tuh udah sampai di sini baru kita Iya, berhenti iya, iya. kan. Tapi konten tuh beda. Dia benar-benar udah mental stage. Jadi satu fase mental yang sudah terpuaskan. Gitu, udah cukup gitu. Sekalipun bisa diisi sebenarnya. Masih bisa loh. Orang kalau masih dikasih makan lagi bisa perutnya, tapi dia memutuskan untuk berhenti. Ini sudah cukup gitu. Aku sudah puas gitu. Ya. Nah, itu jadi buat aku perasaan konten itu penting sih. Gitu, sehingga kita juga ketika ngeliat media sosial orang, ngeliat orang senang-senang, aku konten kok dengan hidupku sekarang. Iya, gitu. iya. Apa yang di depan mataku, anak-anakku semua terurus, rumah tanggaku rapi, aku udah bersyukur happy, gitu. Iya. Sekalipun aku nggak pergi senang-senang misalnya kayak dia Iya, gitu. Dan orang tuh ada kan orang yang butuh healing melulu hidupnya, kayaknya healing melulu sih. Hilang lama-lama. Kapan kerjanya nih orang gitu kan? Iya. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada. Nah, aku pernah dengar seorang trainerku juga bilang, orang yang butuh healing terus adalah orang yang tidak puas sebenarnya dengan pekerjaannya. Orang kalau puas dengan pekerjaannya dia nikmatin, jadi nggak perlu healing gitu loh. Iya. Itu buat aku iya juga ya gitu kan. Nah, kemudian itu tadi ya feel content ya, merasa puas. Lalu cara yang lain adalah banyak-banyakin bersyukur gitu ya. Syukurilah hari itu, apa yang bisa kamu syukuri, sehingga itu kita bisa rasa konten, bisa rasa puas. Gitu. Nah, dan sebenarnya waktu lalu kita udah ngomong soal otak kan, ingat nggak? Berapa kali pertemuan tuh kita selalu ada bahas tentang otak deh. Satu hal yang baru aku belajar tentang habit, itu menarik juga tuh dibahas tentang habit. Jadi otak kita tuh punya cara kerja di mana agak susah sih aku ngejelasin, tapi intinya gini, otak kita tuh kan ada banyak syarafnya. Dan syaraf itu tuh akan terhubung gitu satu dengan yang lain. Dan cara kerja hubungan antar saraf itu bisa berubah karena otak kita tuh elastis banget gitu, fleksibel banget, tergantung bagaimana habit kita. Jadi habit yang buruk akan benar-benar makin otak kita tuh akan, jadi kita misalnya ngakuin kebiasaan kita misalnya makan sambil nonton misalnya, satu kali dilakukan, otak kita tuh mulai membuat jalur itu, makan sambil nonton. Besok kita lakukan yang sama, dia ngulang lagi lewat jalur yang itu lagi. Hari ketiga kita lakukan yang sama, dia makin petnya itu jalurnya tuh makin dalam, makin tebal. Sehingga nanti satu waktu kita tuh otomatis ngelakuin itu, nggak perlu dipikir. Sama kayak orang nyetir. Orang yang nyetir adalah orang yang setiap hari nyetir sekalipun jaraknya pendek. Nggak harus jauh loh. Jaraknya pendek, dia makin nyetir, dia makin otomatis, nggak perlu mikir melakukannya. Itu karena di otak kita membuat jalur-jalur itu. Gitu. Nah, sama ketika kita tuh orangnya suka ngeluh, dikit-dikit ngeluh, otak kita tuh membuat kita makin mudah mengeluh gitu loh. Ngubahnya gimana? Ganti habitnya. Jadi habitnya bersyukur. Begitu mau mengeluh, apa yang bisa aku syukuri? Sehingga otak kita akan bikin jalur yang baru, yang membuat kita nantinya lebih banyak, lebih mudah untuk bersyukur. Gitu. Jadi ajaib ya Tuhan ciptain otak kita tuh ya. Betul gak? Habit membentuk otak kita, gimana proses bekerjanya otak kita, dan itu bisa diubah gitu loh.
Nah itu, jadi banyak-banyakin bersyukur dan itu bisa dilakukan gitu ya, dan kita bisa melatih diri untuk itu. Nah, kalaupun dari teman-teman ada yang merasa aku FOMO-nya udah parah nih, gitu, dan udah nyoba berbagai macam cara susah, jangan takut cari konselor Kristen, gitu ya. Karena mungkin ada sesuatu hal yang lebih mendasar. Tadi kita ngomong soal penyebab FOMO, ada masa lalu atau ada luka dalam keluarga yang membuat kita tuh benar-benar gelas kebutuhan kita akan penerimaan, akan rasa belong, rasa memiliki dan memiliki itu benar-benar kurang banget gitu. Bisa jadi karena itu juga ya. Betul. Jadi kalau kamu butuh bantuan untuk menggali itu atau mengenali diri lah. Kenapa ya aku kok rasanya terganggu banget ngeliat orang lain seneng gitu. Nggak bisa ngeliat orang lain seneng gitu. Aku harus ada di sana baru itu fun gitu. Dan kamu udah coba macam-macam cara masih susah, cari pertolongan untuk bisa melihat dirimu lebih clear dan mencari pertolongan untuk bagaimana bisa dipulihkan gitu. Itu sih. Dan lainnya juga bijak membuat keputusan-keputusan untuk hidup kita, termasuk dalam ber-HP, apa yang mau kita lihat. Dari yang terkecil ya. Betul, dari yang paling simpel. Dan yang terakhir ini juga untuk para orang tua sih. Ya, untuk para orang tua, hargailah anakmu, berilah mereka apresiasi, akui apa yang mereka buat, libatkan mereka dalam percakapan keluarga, dalam pembuatan keputusan yang sederhana sekalipun, misalnya kita hari ini mau jalan kemana, mau makan kemana, libatin mereka dalam diskusi, mau makan di mana nih, kamu mau apa gitu kan. Jadi mereka juga di keluarga tuh mulai ditanamkan itu, rasa terlibat, rasa memiliki gitu. Sehingga mereka nggak nyari kemana-mana nantinya, termasuk nyari ke media sosial gitu kan. Itu sih yang intinya adalah di keluarga. Itu juga keluarga orang tua perlu menyadari kalau anaknya ngomong sama kita, taruhlah HP kita gitu. Itu susah banget loh. Susah banget, apalagi aku sendiri pun menyadari gitu. Kadang lagi balas WM penting tuh anakku mau ngomong gitu kan. Tunggu bentar, mama selesaiin ini. Sebentar aja. Nyelesain ini, begitu saya plak aku taruh, apa gitu. Jadi betul-betul kita kasih fokus attention kita full kepada anak kita juga gitu ketika mereka nyampein sesuatu. Gitu. Sehingga itulah mereka ngerasa diakui, dihargai gitu. Itu sih. Jadi cara mengatasinya cukup banyak ya. Tapi pada dasarnya tuh kalau misalkan berhubungan sama diri kita sendiri, yaitu tadi lebih ke bersyukur tadi kayak bersyukur dengan apa yang sudah kita capai, bersyukur apa yang sudah kita miliki, dan nggak ngebandingin tadi sama orang lain. Dan emang kalau balik lagi ke ngebandingin itu kayak biang masalah juga ya. Apalagi kalau kita ngebandinginnya bikin kita down. Betul. So ngebandingin jadiin motivasi ya. Kalau orangnya bisa ya nggak apa-apa sih. Cuman kebanyakan kan nggak bisa. Gitu. Kebanyakan down ya. Gitu. Oke Kak Ika, terima kasih banyak ya buat waktunya. Sama-sama. Kita sudah ngebahas cukup banyak nih tentang FOMO kali ini. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya di program Ngobrol Apa, baik sama Kak Ika ataupun tamu-tamu yang lainnya, tentu saja dengan pembahasan yang lainnya. Dan pembahasan kali ini di sesi yang kedua kita sudah selesaikan dan sudah kita record, dan kalian bisa tonton siaran ulangnya beserta dengan visualnya. Kita dengan visual yang berbeda ya, kita lagi lesehan nih sekarang di bawah. Seru kayaknya, lebih relax betul, gitu. Lebih relax kalau kita ngobrol di bawah ya. Di sampai jumpa di episode berikutnya bersama-sama dengan program Ngobrol Apa.